semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi S1 PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Automate Online Proctoring, yaitu teknologi pengawasan ujian online yang saat ini diterapkan dalam pendidikan jarak jauh, termasuk universitas terbuka. Saya akan menjelaskan apa itu Automate Online Proctoring, kemudian bagaimana cara kerjanya, manfaatnya, serta bagaimana universitas melindungi mahasiswa. Pernahkah kalian bertanya bagaimana kampus memastikan ujian online tetap jujur? Seiring berkembangnya teknologi, ujian daring atau online semakin banyak digunakan oleh perguruan tinggi. Namun, dalam pelaksanaan ujian online terdapat tantangan besar, yaitu bagaimana memastikan mahasiswa mengerjakan ujian secara jujur tanpa pengawasan langsung dari dosen. Karena dosen tidak mengawasi seluruh peserta secara langsung, resiko terjadi kecurangan menjadi lebih tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dikembangkan teknologi Automate Online Proctoring atau AOP yang berfungsi membantu pengawasan ujian secara otomatis dan real time. Yang pertama kita akan membahas apa itu Automate Online Proctoring. Automate Online Proctoring merupakan sistem pengawasan ujian berbasis teknologi kecerdasan buatan atau AI. Sistem ini menggunakan kamera dan mikrofon pada perangkat peserta untuk memantau aktivitas selama ujian berlangsung. AOP bekerja dengan mendeteksi perilaku yang dianggap tidak wajar atau mencurigakan. Misalnya, yang pertama, wajah peserta tidak terlihat kamera. Yang kedua, peserta terus-menerus melihat ke arah lain. Yang ketiga, terdapat orang lain di dalam ruang ujian. Yang keempat, aktivitas yang menunjukkan kemungkinan adanya bantuan dari pihak lain. Dengan demikian, sistem dapat membantu menjaga integritas dan kejujuran selama proses ujian online. Selanjutnya, bagaimana sistem ini dapat bekerja? Proses kerja Automate Online Proctoring terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, peserta login ke sistem ujian menggunakan akun yang telah disediakan. Yang kedua, kamera dan mikrofon diaktifkan sebagai alat pemantauan. Yang ketiga, sistem melakukan pengenalan wajah untuk memastikan identitas peserta sesuai dengan data yang terdaftar. Yang keempat, aktivitas peserta dipantau selama ujian berlangsung. Jika terdapat perilaku yang dianggap mencurigakan, sistem ini akan mencatat dan memberikan tanda otomatis untuk ditinjau lebih lanjut oleh pihak universitas. Seluruh proses dilakukan secara digital dan berlangsung secara real time, sehingga pengawasan menjadi lebih efektif. Kemudian, mengapa teknologi ini penting? Automate Online Proctoring dianggap penting karena memiliki beberapa manfaat utama, yaitu menjaga kejujuran akademik dalam pelaksanaan ujian daring, kemudian mengurangi praktik kecurangan yang dapat merugikan mahasiswa lain, kemudian membantu dosen dan institusi dalam melakukan pengawasan secara lebih efisien. Yang terakhir, mendukung sistem pembelajaran jarak jauh, terutama ketika ujian harus dilaksanakan secara online. Dengan adanya teknologi ini, kualitas dan kredibilitas pendidikan daring tetap terjaga. Selanjutnya, apakah mahasiswa akan merasa diawasi? Meskipun memiliki manfaat, penggunaan AOP juga menimbulkan beberapa kekhawatiran dari mahasiswa. Beberapa di antaranya adalah mahasiswa merasa tidak nyaman karena selalu dipantau oleh kamera. Kemudian, khawatir gerakan kecil atau aktivitas normal dianggap sebagai tindakan curang. Selanjutnya, cemas terhadap keamanan dan penyimpanan data pribadi. Terus yang terakhir, takut terjadi kesalahan deteksi oleh sistem kecerdasan buatan atau AI. Oleh karena itu, universitas perlu memberikan sosialisasi dan penjelasan yang jelas mengenai cara kerja sistem agar mahasiswa memahami tujuan penggunaan dan tidak merasa dirugikan. Kemudian, bagaimana universitas melindungi privasi dan keamanan data mahasiswa? Dalam penerapan Automate Online Proctoring,
Perlindungan privasi mahasiswa menjadi hal yang sangat penting. Beberapa langkah yang harus dilakukan universitas antara lain, data rekaman hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan dan evaluasi ujian. Kemudian, akses terhadap rekaman dan data peserta dibatasi hanya kepada pihak yang berwenang. Lalu, data disimpan menggunakan sistem keamanan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan. Yang terakhir, universitas memiliki kebijakan privasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan data mahasiswa. Dengan adanya perlindungan tersebut, diharapkan mahasiswa dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap penggunaan teknologi pengawasan ujian. Kemudian, bagaimana cara agar sistem ini diterima? Agar sistem ini dapat diterima dengan baik, universitas perlu melakukan beberapa langkah penting. Yang pertama, memberikan sosialisasi dan pelatihan. Universitas harus menjelaskan kepada mahasiswa dan dosen mengenai tujuan, manfaat, serta cara kerja sistem Automate Online Protectoring. Yang kedua, menyediakan simulasi ujian. Sebelum ujian sesungguhnya dilaksanakan, mahasiswa perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti simulasi atau uji coba, supaya mahasiswa dapat mengenal fitur-fitur sistem. Yang ketiga, membuat layanan bantuan teknis. Masalah teknis seperti gangguan kamera, mikrofon, atau koneksi ini dapat terjadi kapan saja. Kemudian yang keempat, mendengarkan masukan mahasiswa dan dosen. Pengguna merupakan pihak yang merasakan langsung dampak penggunaan sistem. Yang kelima, melakukan evaluasi secara rutin. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengetahui efektivitas sistem, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta memastikan bahwa teknologi yang digunakan tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Intinya, kepercayaan dan komunikasi yang baik antara universitas, dosen, dan mahasiswa merupakan faktor utama dalam keberhasilan penerapan inovasi ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai Automate Online Proctoring. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa kembali.